Seekor dinosaurus berukuran besar dengan gigi yang tajam menyambut setiap pengunjung yang datang di Taman Wisata Edukasi Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Di masa libur sekolah, kawasan wisata ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berwisata murah sambil mengenal berbagai hewan purba. Pengunjung dan anak-anak bisa menikmati berbagai wahana permainan berbentuk dinosaurus seperti dino ride, kereta mini, serta dino dokar. Area wisata ini berada di alam terbuka persawahan sehingga cukup nyaman bagi anak-anak dan orang tua. Usai bermain beragam wahana, anak-anak juga bisa melihat jenis binatang dalam zona mini zoo. Keunikan tempat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, apalagi sempat viral di media sosial. Tertarik lewat dari IG ya, kan viral banget ya, ada dinosaurus, kayak apa bisa dikendarain. Kita coba dari Jember, kita kesini, kita ngeliat aja. Pengen tahu seperti apa, ternyata menarik juga. Menariknya, pengunjung yang datang ke lokasi ini tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, untuk menaiki wahana permainan, pengunjung dikenakan biaya mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per orang. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Masih dalam suasana libur panjang sekolah, pengguna kereta cepat Wus di stasiun Halim, Jakarta hari ini terpantau ramai. Warga yang menggunakan kereta cepat sebagian besar untuk mengisi liburan di sejumlah lokasi wisata yang ada di kota Bandung. Mulai rame ya, apa karena liburan sekolah ya? Rame banget. Beda banget, makin kesini makin rame yang pasti. Hari apapun, biasanya kan kayak hari Rabu, hari Kamis tuh sepi kalau buat urusan kerjaan. Ini di hari itu pun rame gitu, jadi kayak mungkin peminatnya makin tinggi kali ya. Karena emang efektif dan efisien naik Wush. Selain untuk liburan, sebagian penumpang ingin menyaksikan Asia Afrika Festival 2024 yang digelar selama 2 hari di akhir pekan ini. PT KCIC menyebut pada momen libur sekolah periode 14 Juni hingga 7 Juli, penumpang Wush meningkat hingga 20%. Sebanyak 400.000 tiket habis terjual dalam 48 perjalanan perharinya. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Zulkarnain, iNews melaporkan. Siapkan kamera dan berikan gaya terbaik Anda kala berkunjung ke Pantai Ulele saat senja hari tiba. Lalu lalang kapal nelayan tradisional melengkapi indahnya panorama alam yang tergambar layaknya lukisan. Tak heran objek wisata yang berada di Kecamatan Meraksa ini selalu ramai pengunjung dari dalam maupun luar kota Banda Aceh. Lokasi ini sangat cocok untuk melepas penat atau menikmati makanan dan minuman di pinggir pantai. Terlebih, pengunjung bisa mengobrol dengan santai bersama teman atau keluarga sambil menunggu detik-detik sinar matahari menghilang di balik gunung Ujung Pancu. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang dan menikmati suasana senja di Pantai Ulele. Kesan sunset di Ulele ini memang kita sebenarnya jarang kita jumpai ya. Kadang 2 bulan sekali baru kita dapat sunset. Tapi sunsetnya di sini cantik sekali. Ya pasti senang kali kan karena bisa kita sambil minum-minum, ngopi-ngopi, foto bareng anak-anak. Jadi kami sore-sore ya mainnya kemari, apalagi ini kan lagi liburan, lagi anak-anak kan lagi libur sekolah. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Banda Aceh dan belum punya referensi berlibur di akhir pekan, Pantai Ulele bisa jadi alternatif berwisata bersama teman atau keluarga. Dari kota Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Di saat sebagian orang tua sibuk mengisi waktu libur panjang dengan wisata, sebagian orang tua yang lain justru mulai sibuk berbelanja perlengkapan sekolah untuk anak-anaknya. Nah, ini dilakukan para orang tua siswa untuk menyongsong tahun ajaran baru yang akan dimulai pada pekan depan. Sejumlah orang tua yang didominasi emak-emak memadati toko perlengkapan sekolah di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisi keuangan yang pas-pasan membuat mereka memilih membelikan perlengkapan sekolah dibanding mengisi waktu liburan panjang dengan berwisata. Kali ini seragam berikut atributnya menjadi barang yang paling banyak dicari pembeli. Selain seragam, toko sepatu dan tas juga alat tulis turut diserbu pembeli. Ramainya pembeli membuat penjualan mengalami peningkatan hingga 50% dibanding hari-hari biasa. Dan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya,
Toko ini juga menyediakan jasa menjahit, permak ukuran seragam, atau sekedar memasang atribut sekolah. Sedangkan untuk harga seragam tidak mengalami kenaikan. Alhamdulillah sih ada kenaikan dibanding hari-hari biasa. Puncaknya paling nanti sih seminggu mau masuk, Sabtu depan paling puncaknya. Beli seragam buat anak, tujuan mau sekolah naik kelas 6. Udah langganan kita sini karena harganya itulah terjangkau. Ya. Pemilik toko memperkirakan puncak kepadatan pembeli akan terjadi hingga pekan depan menjelang masuk sekolah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Juwono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, memasuki pekan terakhir musim libur sekolah, sejumlah objek wisata termasuk di Bali terus kebanjiran wisatawan. Salah satu lokasi yang jadi tujuan adalah Garuda Wisnu Kencana yang ada di Kuta Selatan, Badung, Bali. Dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme wisatawan di akhir pekan ini, ada Dewi Umaryati dan Dewa dengan laporannya. Pemirsa, masih dalam suasana liburan sekolah, sejumlah objek wisata banyak dikunjungi wisatawan. Yang salah satunya adalah Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana yang berada di Bukit Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Tidak hanya menikmati pemandangan di atas bukit, para wisatawan juga dapat menikmati sejumlah pertunjukan tarian tradisional yang telah dimulai pada pukul 11 siang dan nantinya akan ditutup pada pukul 6 sore dengan pertunjukan kecak dan festival ogoh-ogoh. Tidak hanya wisatawan domestik saja, wisatawan dari mancanegara juga ikut menikmati pertunjukan ini. Saat ini saya berada di Titian Garuda yang menjadi spot favorit para wisatawan untuk menikmati pemandangan sekaligus mengabadikan latar foto yang ada di belakang saya. Patung Garuda setinggi 120 meter yang merupakan tertinggi keempat di dunia sekaligus pertama di Indonesia. Dan sudah ada satu wisatawan yang sejak tadi saya lihat sudah berfoto-foto. Halo Kak. Iya. Maaf. Udah keliling sih tadi, ada ke bawah sana kan bakal ada festival. Terus tadi di situ juga ada nanti bakal tarik kecak ya jam 6 sore sama mau nengok ini. Sudah berapa kali kesini? Udah 2 kali. Gimana Kakak lihat suasananya dibandingkan mungkin dari daerah asal? Adatnya ya masih kental di sini. Itu sih bagus sih. Terima kasih Kak. Ya, selamat berlibur. Ya, itu tadi pemirsa, dari sejumlah wisatawan juga masih menunjukkan bahwa Bali dilihat sebagai daerah yang memiliki kekentalan tradisional. Dari Kuta Selatan, Badung, Bali, Dewi Umaryati, Dewa Partike, iNews melaporkan. Seorang pengantin perempuan di Bangkalan, Jawa Timur viral di media sosial setelah menjadi mayoret marching band saat resepsi pernikahannya. Sang pengantin dengan sangat terampil menyuguhkan aksinya hingga mengundang decak kagum tamu undangan. Beginilah aksi Anas Safitri, seorang pengantin perempuan saat resepsi pernikahan dirinya di Desa Kendaban, Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Dengan diiringi musik khas marching band, Safitri tampil sebagai mayoret hingga menghipnotis para tamu undangan. Kedua tangannya terlihat cekatan memutar tongkat yang biasa dipakai seorang mayoret kelompok drum band. Sontak, aksi lincah Safitri pun viral di media sosial. Tak hanya itu, pasangan pengantin ini juga diarak menggunakan becak dan kuda kencak dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin perempuan. Keduanya pun terlihat sumringah karena menjadi raja dan ratu dalam satu hari. Ditemui di rumahnya, pasangan pengantin ini diketahui merupakan alumni dari kelompok marching band. Pasangan ini mengaku bangga bisa menunjukkan atraksi di depan sanak keluarga dan para tamu undangan. Dan tidak ada rasa canggung tampil di depan tamu. Malah seneng banget gitu dilihat banyak orang. Respon tamu manten waktu itu gimana, Mbak? Ya banyak wow gitu Kak, banyak yang video-video.
Sementara itu, sehari pasca resepsi pernikahannya, Safitri kembali tampil sebagai mayoret dari kelompok drum band-nya karena mendapat undangan di lokasi lain. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Kali ini peringatan bagi para orang tua, terutama yang memiliki balita agar tak pernah lengah saat mengawasi sang buah hati. Di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seorang nenek terpaksa membawa cucu kesayangannya ke petugas pemadam kebakaran setelah salah satu jarinya terjepit di toples. Menyadari jari cucunya tak bisa dikeluarkan dari toples, Cucu Jubaida langsung menggendong cucu balita ke ruangan pemadam kebakaran posko sektor Taman Kopo Indah, Marga Asih, Bandung. Ia pun langsung mengutarakan niatnya untuk meminta pertolongan untuk melepaskan jari cucu perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Melihat kondisi jari yang sudah mulai membengkak, petugas langsung memotong tutup toples dengan gerinda. 30 menit pun berlalu dan jari korban akhirnya bisa dilepas tanpa luka sedikit pun. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, awalnya sang nenek tengah mencuci pakaian di kamar mandi. Lepas dari pengawasan sang nenek, korban bermain toples hingga terjepit dan menangis. Tuan mengevakuasi cucunya yang ada kursi jarinya tersangkut di wadah toples dan langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan mini grinder di kantor Dabar Serpro TKI. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi orang tua agar tidak pernah lalai dalam mengawasi balita sehingga kasus serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan jadi waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama si kecil. Salah satunya aktivitas yang bisa dilakukan adalah menyikat gigi sejak dini. Pengenalan dan pendampingan saat menyikat gigi si kecil penting untuk membangun kebiasaan dan mencegah gigi rusak atau berlubang. Dan pentingnya mengenalkan aktivitas sikat gigi pada si kecil jadi ulasan Faktapedia hari ini. Anak-anak sendiri ini bisa dikenalkan untuk aktivitas menyikat gigi itu sejak dini disarankan. Kurang lebih umur 6 bulan sampai 1 tahun. Itu pada saat itu sudah mulai muncul gigi susu pertama anak tersebut. Ketika misalnya gigi susu sudah ada di dalam rongga mulut, maka sudah mulai ada risiko terjadi kerusakan. Untuk mengenalkan dari bayi sendiri itu pasti akan susah-susah gampang untuk langsung mengenalkan supaya membuat kebiasaan baru anak jadi fun. Untuk menyikat gigi itu mungkin akan agak sulit, tetapi bisa beberapa metode yang digunakan, misalnya dengan menggunakan media buku cerita, lalu kemudian video, misalnya juga dengan boneka-boneka, dan tentunya pasti orang tua sendiri harus memberikan contoh kepada anak. Jadi ketika misalnya anak itu suka adalah peniru yang ulung, jadi ketika misalnya dia melihat kakaknya, orang tuanya, ayah bundanya itu sikat gigi, itu biasanya anak juga jadi tertarik dan mau. Untuk menyikat gigi anak, itu yang paling penting adalah gunakan pasta gigi yang ada fluoride-nya, kandungan fluoride. Karena kenapa? Mineral fluoride ini dapat memperkuat ketahanan gigi terhadap asam yang bisa merusak struktur gigi. Lalu kemudian dosisnya sendiri gitu. Jadi dosis yang dianjurkan untuk misalnya anak-anak 1 tahun sampai 3 tahun, itu bisa menggunakan dosis sebesar biji jagung. Seiring dengan dia pertambahan usia, lalu kemudian dia sudah mulai bisa berkumur, itu bisa ditingkatkan sebesar biji kacang polong. Yang penting adalah cara menyikat giginya sendiri gitu. Jadi banyak orang tua yang udah anaknya biar sendiri sikat gigi sendiri gitu, nggak disikatin. Nah itu jangan, jadi tetap perlu ada bantuan dari orang dewasa yang mensupervisi, yang membantu supaya bisa lebih bersih gitu semua permukaan giginya. Pemirsa, puluhan orang mendatangi Polres Jakarta Timur lantaran menjadi korban penipuan pinjaman online dengan modus penerimaan tenaga kerja. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, sebuah warung digerebek warga karena diduga menjual obat-obatan terlarang daftar G. Puluhan korban pinjaman online modus penerimaan tenaga kerja ini mendatangi Polres Jakarta Timur untuk melaporkan kasus yang menimpanya.
Para korban mengaku data dirinya digunakan pelaku untuk pinjaman online dan pembelian barang-barang dari aplikasi yang menilai kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Polisi kini masih mendalami kasus penipuan pinjaman online berkedok lowongan kerja yang menjerat puluhan pelamar kerja. Diduga menjual tramadol dan obat-obatan terlarang, sebuah warung di Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat digerebek warga. Dari dalam warung, warga menemukan beragam jenis obat daftar G. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan terduga pelaku, berikut barang bukti untuk proses penyelidikan. Tim gabungan berhasil meringkus komplotan spesialis pencurian peralatan sekolah yang telah beraksi di 7 tempat di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Puluhan barang elektronik milik sekolah yang diperkirakan bernilai 1 miliar rupiah hasil kejahatan turut disita petugas. Kasus pencurian lintas provinsi kini dalam penyelidikan, sementara para pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Kembali bersama kami, pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kota Padang mengevakuasi seekor sapi peliharaan warga yang terjebak selama 18 jam di dalam lumpur sedalam 1 meter. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas pemadam kebakaran juga harus turun tangan untuk mengevakuasi sarang tawon Vespa yang bersarang di atas garasi rumah warga. 5 personil pemadam kebakaran Kota Padang sempat kewalahan saat berusaha mengevakuasi sapi bunting yang hendak melahirkan. Pasalnya, sapi telah terjebak di dalam lumpur sedalam 1 meter selama 18 jam di daerah Batu Gadang, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Karena harus berpacu dengan waktu, petugas terpaksa melakukan evakuasi dengan cara manual tanpa menunggu alat berat. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena petugas harus ekstra hati-hati agar sapi tidak stres. Sejak semalam, sapinya terjebak di lumpur. Evakuasi berjalan lancar selama 30 menit lah, lebih kurang 30 menit. Karena kita juga hati-hati karena kondisi sapi dalam keadaan hamil. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas pemadam kebakaran juga harus turun tangan untuk mengevakuasi sarang tawon Vespa yang bersarang di atas garasi rumah warga. Kali ini petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap untuk menghindari sengatan lebah serta menyemprotkan cairan kimia pembasmi serangga. Selain itu, proses evakuasi sengaja dilakukan pada tengah malam guna mengantisipasi tawon Vespa berkeliaran di permukiman warga. Dari Padang, Sumatera Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Budi Sunandar, Adesata, iNews melaporkan. Diduga tak kuat menahan kencangnya angin, sebuah gapura roboh menimpa mobil angkutan kota di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara kereta listrik relasi Yogyakarta-Solo dipadati penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta pada momen libur sekolah. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Sebuah gapura roboh menimpa mobil angkutan kota saat berhenti menunggu penumpang di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Tidak ada korban dalam peristiwa robohnya gapura yang diduga akibat tak kuat menahan kencangnya angin. Sementara tak jauh dari lokasi, sebuah gapura terlihat kondisinya sudah miring dan membahayakan pengguna jalan. Seorang wanita pemilik rumah ini terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP saat dilakukan penggusuran di kawasan Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Seorang ahli waris menyebut lahan seluas 300 meter persegi adalah milik mereka dengan bukti surat jual beli sejak tahun 2006. Namun pihak pengembang kawasan membantah jika rumah warga dibangun di atas tanah hak pengelolaan lahan. Antrean panjang penumpang kereta listrik relasi Yogyakarta-Solo memadati stasiun Tugu Yogyakarta pada momen libur sekolah. Setiap harinya rata-rata penumpang KRL mencapai lebih dari 24.000 orang dan diprediksi mengalami lonjakan hingga 49%. Guna mengantisipasi kepadatan penumpang, PT KAI Daob 6 Yogyakarta menambah 6 perjalanan tambahan.